Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwati rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya dan khususnya telah memberikan taufik pada kita untuk terus menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, dan juga kita bersyukur bisa bertemu di majelis ilmu dan bisa diberi kesempatan untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya ini merupakan nikmat yang besar yang tidak semua dari saudara kita bisa mendapatkannya. Kita bersyukur atas nikmat taufik dari Allah, nikmat hidayah, nikmat sunnah. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang didapatkan seorang hamba setelah nikmat al-Islam. Khani wa akhwati rahimakumullah wa azakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Imam Abil Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullah ta'ala, yang kita masih dalam kitab Al-Iman di dalam bab yang ke 20 insyaallah. Ini lama enggak hadir. Ya. Silakan dibaca kelanjutannya. Nah. قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن ربيع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. Nah, qala Malik rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad Ibnu Ala Ibnu Quraib. Ini adalah salah satu dari guru Imam Muslim yang beliau sodok. Qala, berkata beliau, hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Dharir Al-Kufi, yang masyhur dengan kunyahnya Abu Muawiyah. Qala hadatsana al-Amash, telah menceritakan
kepada kami Al-A'mash, yang terkadang disebutkan namanya Sulaiman Al-A'mash dalam sanad. Beliau adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi yang masyhur dengan julukan Al-A'mash, yang artinya yang ada air di matanya, A'mash ya. Yang seperti ini tentunya julukan ini bukan untuk mencela, tapi adalah untuk ta'rif, untuk sebagai memisahkan antara dia dengan yang lain atau pengenalan namanya, bukan untuk tanabus bil alqab yang dilarang. Nah, dan masyhur yang namanya julukan Al-A'mash, yang beliau thiqah, imam yang masyhur thiqah, imam dalam hadis juga imam dalam qiraat. An Ismail ibnu Raja, dari Ismail bin Raja bin Rabi'ah Az-Zubaydi Abu Ishaq Al-Kufi, yang beliau thiqah. Takallama fil asdi bila hujjah, Al-Asdi membicarakannya dengan tanpa hujjah, jelas beliau thiqah, benar. An Abi Diyahnya itu Raja ibnu Rabi'ah Az-Zubaydi. Nah, Abu Ismail Al-Kufi yang beliau sadukun, kata Ibnu Hajar dalam Taqrib. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini sahabat yang masyhur. Ada yang tahu namanya Abu Sa'id? Siapa namanya? Ini kunyahnya kan Abu Sa'id. Siapa namanya? Siapa? Sa'ad, benar ya. Sa'ad bin, ini ada di kitab, ada di apa, hadis Arba'in. Hadis Arba'in Nawawi ada kan? Dari Abu Sa'id. Siapa namanya? Siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri namanya, masyhur dengan kunyah Abu Sa'id. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, ini juga masyhur dengan namanya. Ini sanad yang pertama. Kemudian yang kedua ada sanad yang berikutnya, yaitu an Qais bin Muslim. Di sini disebutkan ma'atuf ala Ismail. Jadi ataf pada Ismail, berarti guru Amas ada dua. Pertama Ismail, yang kedua adalah Qais bin Muslim. An Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, salah seorang tabi'in. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Jadi sini muridnya Abu Sa'id ada dua. Yang pertama adalah Raja bin Rabi'ah, yang kedua adalah Tariq bin Syihab. Fi kisah Marwan, di sini ringkasnya cuma disebutkan di dalam kisah Marwan yang telah terdahulu di dalam hadis yang sebelumnya. Kisah dari Marwan yang dia memulai khutbah sebelum sholat. Ini merupakan pengubahan kepada sunnah atau bid'ah. Karena yang sunnah adalah apa? Sholat dulu baru khutbah. Jadi dia melakukan hal yang mungkar, yaitu kebid'ahan, mendahulukan khutbah kemudian baru sholat, yaitu sholat Id, yang tentunya tujuannya biar orang mendengarkan. Karena kalau sholat dulu baru khutbah, biasanya bubar langsung, tidak mau mendengarkan. Apa hukum khutbah sholat Id? Menghadiri wajib atau sunnah?
Salat Id itu khutbahnya wajib atau sunnah? Sunnah. Tidak wajib. Ya. Makanya memang tujuannya itu. Tapi ini jelas bid'ah karena mendahulukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam Al-Umawi. Akhirnya ada orang yang mengingatkan Marwan. Ya, sebutkan qamal rajulun, sebutkan namanya. Yang kemudian mengingatkan masalah itu di hadapannya. Ini kisahnya. Saya lihat di hadis sebelumnya. Hadis Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Syu'bah wa Sufyan. Dan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Syu'bah dan Sufyan yang telah terdahulu. Nah, mendahulukan riwayat dari Sufyan, kemudian juga dari Syu'bah, ini Sufyan Ats-Tsauri. Yang di sini adalah dari Abu Muawiyah. Nah, intinya ini sama atau ini adalah jalan yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan metode dari Imam Muslim teman hadis beliau di dalam kitabnya sebagaimana sering kita sampaikan, beliau membawakan hadis yang paling lengkap dulu di awal bab. Paling lengkap disebutkan secara lengkap lafadznya. Kemudian setelah itu membawakan hadis-hadis sebagai penguat atau syahid, ya, mutabi atau syahid yang terkadang tidak disebutkan lafadznya. Dikembalikan pada riwayat yang lebih lengkap sebelumnya. Kadang dengan bimisri itu persis lafadznya di sini bimisri, lafadz dan maknanya sama, atau di nahwihi atau nahwahu atau yang semakna meskipun lafadznya berbeda. Apa bedanya mislu dengan apa? Dengan nahwu. Kalau mislu persis lafadz dan maknanya. Kalau nahwu yang sama apa? Maknanya, tapi lafaznya ada perbedaan. Ini sesuai kita lihat di sini Imam Muslim tidak menyebutkan lafaz hadisnya, tapi beliau menceritakan secara ringkas kisah Marwan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kisah orang yang mengingkari Marwan ketika dia melakukan bid'ah di hadapannya di saat sholat Id yang kemudian didukung oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jelas di sini merupakan jalan lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang telah terdahulu di hadis yang ke-49 atau yang pertama dalam bab ini. Nah, silakan dibaca yang setelahnya.
فحدثني كما حدثته بن عمر قال صالح فقد تحدث بنحو حدثت ذلك عن أبي رافع. Nah, qala Malik rahimahullahu taala, hadatsana Amr ibnu Naqid, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Amr An-Naqid. Amr namanya, An-Naqid adalah julukannya. Yang beliau adalah Amr bin Muhammad ibn Bukair Abu Uthman al-Baghdadi, yang beliau thiqah, hafidh, rubama wahim. Wa Abu Bakar ibnu An-Nadhr, dan Abu Bakar bin Nadhr, ini guru kedua dari Imam Muslim. Yaitu Abu Bakar ibnu Nadhr Ibn Abi Nadhr Hashim bin Qasim al-Baghdadi, yang beliau dikatakan thiqah oleh Majar. Wa Abad bin Humaid, ini guru ketiga. Abad bin Humaid bin Nasr al-Qissi Abu Muhammad, yang beliau thiqatun hafidun. Naam. Wa lafdhu li abdin, dan lafadznya lafadz guru ketiga, yaitu Abad bin Humaid. Dan Abdun ini ada yang mengatakan namanya Ma'abdun, ada yang mengatakan ini adalah laqab, yaitu julukan. Nama aslinya adalah Abdul Hamid, dijuluki Abad, mungkin untuk meringkas. Kita lihat di sini Imam Muslim meriwayatkan ada berapa guru? Dari 3, tapi lafadznya lafadz guru yang ketiga, yaitu Abad bin Humaid. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? 3 orang ini, Amr, kemudian Abu Bakar, dan Abad bin Humaid. 3 orang ini, mereka semua berkata, hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, telah menceritakan pada kami Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, yang beliau thiqah fadil. Qala, berkata Yaqub bin Ibrahim, hadatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Siapa nama ayahnya Yaqub? Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ini masih keturunan dari Abdurrahman bin Auf, termasuk sahabat yang masyhur min asyara al-basyarin bil jannah, yang beliau thiqah. Qala an Abi Salih an Salih bin Kaisan, dari Salih bin Kaisan Abu Muhammad, yang beliau thiqah faqihun, disebutkan dalam biografinya adalah mu'addib walad Umar bin Abdul Aziz, guru dari anak-anak Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang masyhur. An Al-Harith bin Fudail Al-Ansari, Al-Harith bin Fudail Al-Ansari Al-Khatmi Abu Abdil Al-Madani, yang beliau dikatakan thiqah juga oleh Najar. An Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam, dari Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam bin Rafi' Al-Ansari, yang beliau juga thiqah. An Abdurrahman bin Miswar, dari Abdurrahman bin Miswar bin Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, ini dari Bani Zuhrah juga ini. An Abi Rafi', ya, dari Abu Rafi' Al-Qibti, maula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula adalah mantan budak.
yang beliau kunyahnya masyhur Abu Rafi' dan namanya diperselisihkan. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan namanya Ibrahim namanya, ada yang mengatakan Aslam, ada yang mengatakan Thabit, ada yang mengatakan Hurmus. Nah, ini ada perbedaan pendapat tentang namanya, tapi sepakat kunyahnya Abu Rafi'. Ini seorang sahabat Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, semoga Allah meridainya, sahabatnya masyhur, min as-sabiqin awalin, di antara yang paling awal dari sahabat yang masuk Islam, yang dikenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Ya. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang termasuk di antara qurra sahabah, imam ahli qiraah dari sahabat, dan beliau adalah sahabat yang masyhur yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli, tidak nabi yang diutus pada suatu umat sebelumku, illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun, melainkan ada dari umat nabi itu hawariyun, yaitu para pembela setia, dan juga ashab, para sahabat. Di hawariyun ini adalah lebih khusus, sahabat setia, sahabat juga tapi lebih khusus. Disebutkan oleh pensyarah, hum khulasanul anbiya alladzina akhlasu fi hubbi anbiya'ihim, mereka adalah orang-orang pilihan dari para nabi yang mereka ikhlas murni di dalam cintaan mereka pada nabi mereka, dan juga disebutkan mereka ini yang dibersihkan dari aib. Nah, ini hawari yang mungkin kita sebut sebagai para sahabat yang terdekat atau para sahabat yang paling setia, hawariyun. Ini lebih khusus dari sahabat secara umum. Di sahabat Nabi kan jelas yang menjadi pengiring dari Nabi ini, atau yang merupakan murid-murid para Nabi, dan hawariyun adalah yang lebih khusus lagi, para pembela Nabi yang setia, yang ini disebut hawariyun. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada nabi melainkan ada hawariyun dan ada ashab. Ashab jelas, ini para muridnya, para sahabatnya. Kalau hawariyun lebih khusus lagi, para pembela utamanya atau orang-orang terdekatnya. Siapa dari umat ini, umat Muhammad SAW, yang sempat dijuluki oleh Nabi sebagai hawari hadil ummah? Siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam yang termasuk min asyarul mubasysyirin bil jannah, di antara sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga dalam satu hadis secara berurutan. Meskipun banyak dikabarkan masuk surga, tapi 10 orang ini punya keistimewaan, disebutkan dalam hadis secara berurutan nama-namanya. Setelah Khulafaur Rasyidin, di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awwam, yang Rasulullah menyebutkan inna likulli nabiyyin hawari wa hawari hadil ummah Zubair bin Awwam. Setiap nabi yang memiliki hawari, para pembela setia, dan pembela setia hawari dari umatnya dalam Zubair bin Awwam, yang beliau adalah kerabat Nabi juga. Apa hubungannya Zubair dengan Nabi? Ada yang tahu? Siapa? Apanya? Sepupu Nabi. Anak dari siapa?
Hah? Anak dari bibi Nabi itu siapa? Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Ini Zubair bin Awam. Kita tadi sebutkan Rasulullah bersabda tidak Allah mengirim suatu nabi atau seorang nabi, melainkan dari nabi itu ada hawariyun dan ashab. Ya'khuduna bi sunnati, yang mereka disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hawari dan ashab ini mereka mengambil sunnah Nabi tersebut, mengamalkan petunjuk Nabi dan sirahnya. Yaqtaduna bi amrih, dan mereka meneladani perkaranya, meneladani perintahnya atau apa yang dibawa Nabi dari agamanya. Ini jelas merupakan manqobah, pujian Rasulullah SAW kepada para hawari ini dan ashab. Dipuji kenapa? Dengan mereka mengambil sunnah Nabi dan mereka meneladani Nabi. Ini merupakan sifat yang terpuji ketika seorang mengambil sunnah Nabi dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini kan Nabi secara umum dan tentunya Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tsumma inat takhlufu min ba'dim khulufun. Kemudian sesungguhnya akan mengganti mereka para generasi-generasi. Ini setelah mereka wafat, datanglah generasi-generasi yang mereka ini memiliki sifat-sifat yang buruk, berbeda dengan para pendahulunya. Yaquluna ma la yaf'alun. Sifat mereka adalah mereka mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat. Ini sifat yang buruk, mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat. Maksudnya ucapannya menyelisih dari perbuatan, itu kebalikannya, perbuatannya menyelisih dari ucapannya. Yang ini menyelisih generasi yang terbaik yang sebelumnya, mengatakan suatu kebaikan, justru perbuatan menyelisih kebaikan itu. Mengatakan menjauhi keburukan, malah dia melakukan keburukan tersebut. Ini adalah mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, ini berbeda dengan generasi yang terbaik yang sebelumnya, itu yang justru mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam atau Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ini juga sifat mereka. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Apa yang tidak diperintahkan malah dikerjakan. Melakukan bid'ah dalam agama. Ini sifat yang buruk. Yang dicontohkan tidak dikerjakan. Yang tidak diperintahkan malah dilakukan. Yang jelas-jelas sunnah ditinggalkan. Yang tidak ada contohnya malah dikerjakan. Bid'ah-bid'ah malah dilakukan, yang sunnah malah ditinggalkan. Ini jelas merupakan perilaku yang sangat buruk, sifat yang sangat buruk, menyelisih generasi yang terdahulu atau generasi awal mereka, yang justru mereka mengikuti perpegangan Tuhan dan sunnah Nabi-Nya dan meladani Nabi. Orang yang belakangan dan justru kebalikannya, yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan, atau yang tidak ada contohnya justru mereka mengerjakan. Ini kita lihat juga dari umat Islam seperti itu. Yang sunnah justru mereka
Zuhud. Apa zuhud? Tidak mau melakukan. Yang sunnah mau melakukan. Salat sunnah rawatib jelas sunnah. Rasulullah menganjurkan, bahkan mengajukan pahala yang besar. Tidak mau. Setelah adzan justru apa? Nyanyi. Ya. Setelah adzan malah istilahnya mereka puji-pujian dan sebagainya, malah tidak sholat rawatib. Yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah malah dilakukan. Yang dilarang malah semangat mengerjakan rame-rame, yang diperintah malah malas untuk mengerjakan. Memang aneh sebetulnya. Kenapa seperti itu? Kalau yang nggak ada contohnya malah semangat, yang ada contohnya malah tidak mau mengerjakan. Jelasnya Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ini kan banyak sekali larangannya kan. Salah banyak membaca datang ke pulau masjid dan seterusnya, tapi malah orang ramai-ramai membuat apa? Kuburan di masjid atau masjid jadikan sebagai kuburan. Dan yang sunnah malah tidak mau mengerjakan. Nah, ini contoh saja. Maksudnya bahwa memang realitas seperti itu. Generasi akhir seperti itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang sikap yang benar pada orang-orang seperti itu. Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Ya, siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Maksud menghilangkan munkar dengan tangannya ini bagi yang memang memiliki kekuatan atau kekuasaan, maka dia beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Ini sama atau sama dengan hadis ingkar munkar yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id. Ya. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada di belakang itu dari keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Maksudnya kalau sudah hatinya aja tidak mengingkari, maka sudah enggak ada keimanan. Minimal hatinya apa? Mengingkari kemungkaran. Ini masih ada keimanan. Kalau sudah hatinya pun sudah tidak mengingkari, malah senang atau biasa saja, maka ini berarti sudah tidak ada keimanan dalam hatinya. Kalau pengen lebih tinggi ya berarti dengan lisan, mengingkari dengan lisan, melarang. Kalau lebih tinggi kemana lagi adalah dengan tangan, meskipun ini jelas tidak semua bisa melakukan, karena kalau dengan tangan dengan kekuatan harus yang memiliki kekuatan, yang memiliki wewenang. Ini dengan tangan. Nah, tapi semuanya disifati dengan keimanan. Adapun yang setelah itu, ya, yang setelah tidak mengingkari dengan hati sama sekali, berarti maka dia tidak ada keimanan dalam hatinya sama sekali. Ini kan mirip dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' bi lisanihi fa lam yastati' bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Dalam hadis yang lain yang Rasulullah bersabda, dalam hadis yang pertama kemarin kita baca, siapa yang melihat kemungkaran maka dia mengubah dengan apa? Tangan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati, dan itu adalah lemah-lemah dari keimanan. Kemudian qala Abu Rafi, berkata Abu Rafi perawi, fahaddatstu Abdullah bin Umar
fangkaru alayya. Maka aku kemudian menyampaikan hadis itu setelah dia mendapat dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian menyampaikan saya mendapat hadis dari Abdullah bin Mas'ud demikian kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang masyhur. Fangkaru alayya. Tapi Abdullah bin Umar mengingkari hadis itu atasku. Maksudnya mengatakan ini saya enggak pernah tahu ini hadis ini. Atau tidak benar dari Rasulullah. Faqadima bin Mas'udin fanazala bi Qunat. Maka suatu saat Abdullah bin Mas'ud datang dan singgah di Qunat. Qunat ini kalau artinya saluran air mungkin awalnya. Kemudian setelah itu misalnya setelah saluran akhirnya menjadi tempat tinggal manusia. Akhirnya kemudian jadi tempat tinggal, tapi dulu sebutannya adalah apa? Saluran air. Ini disebutkan dalam syarah atau dalam catatan kaki, wadin min awdiyatil Madinah, sebuah lembah dari lembah-lembah di Madinah. Disebut Qunat karena dulu merupakan saluran air. Misalkan lembah ini kan tempat air mengalir. Ya. Dia Abdullah bin Mas'ud singgah di Qunat, tempat di Madinah. Fast tadba'ani ilaihi Abdullah bin Umar ya'udu. Maka Abdullah bin Umar mengajak aku untuk menjenguk atau mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Jadi mengajak Abu Rafi untuk menjenguk Abdullah bin Mas'ud. Fantalaqtu ma'ahu, kemudian aku pergi bersama Abdullah bin Umar. Falamma jalasna sa'alatu bin Mas'udin an hadzal hadis. Maka aku bertanya pada Abdullah bin Mas'ud tentang hadis ini yang tadi telah kita baca. Fa haddatsanihi kama haddatsu Ibnu Umar. Ternyata Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada aku hadis tersebut persis seperti yang aku sampaikan pada Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah bin Mas'ud dia memiliki apa? Dhabat yang sangat kuat. Apa dhabat itu? Hafalan persis seperti yang disampaikan pada Abu Rafi. Berarti ini Ibnu Umar mendengar langsung dari Ibnu Mas'ud sebelum mengingkari Abu Rafi tentang hadis ini, kemudian langsung Ibnu Umar mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Shalih, berkata Shalih, wa qad tuhadditsa bi nahwi dzalika an Abi Rafi. Dan sungguh telah diriwayatkan yang sama makna yang itu dari Abu Rafi. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Rafi benar-benar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Buktinya ketika Ibnu Umar mengingkari, ternyata ketika Ibnu Mas'ud datang persis juga menyampaikan sebagaimana yang didengar oleh Abu Rafi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini maksudnya bahwa benar-benar Abu Rafi ini takkid ini atas riwayat dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa dia benar-benar mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hadis yang agung yang menunjukkan tentang perkara yang Rasulullah menjelaskan adanya generasi yang terbaik yang awal yang disebut sebagai ashab dan hawariyun, dan datang generasi yang akhir yang milisi generasi yang awal dari mereka. Dan memang selamanya yang lebih awal memang lebih baik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa semakin akhir zaman semakin buruk. Bagaimana fitnah juga semakin akhir semakin besar. Satakunu fitanun yuraqu ba'duha ba'dan. Akan datang fitnah yang berikutnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama, Imam Muslim sendirian meriwayatkan hadis ini.
dari Imam Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Jadi ini beliau sendirian dari Imam Bukhari dalam hadis ini. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, dan ada sebagian ulama yang mengkritik hadis ini seperti Imam Ahmad, tapi yang benar adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak jalan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ini dijelaskan oleh pensyarah Syekh Muhammad Al-Tsubi. Kemudian juga di antara faedah hadis bahwa sifat yang mulia dari pengikut Nabi adalah ketika mereka mengambil sunnahnya dan meladani perintahnya. Ini sifat yang mulia dari pengikut Nabi. Kebalikannya, sifat yang buruk dari pengikut Nabi adalah meninggalkan sunnahnya dan menyelisih perintahnya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa generasi terbaik dari semua nabi adalah generasi awalnya. Makanya Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka. Makanya disebut bahwa kalau ingin menjadi umat terbaik, teladanilah umat yang paling awal. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, la yusriku amra hadhihi ummah illa ma aslaha awwalaha. Dalam memperbaiki dari perkara akhir umat ini, para umat yang akhir, kecuali yang dulu memperbaiki umat yang awal. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, bahwa ketika ada kemungkaran wajib mengingkari pertama dengan lisan kalau mampu. Kalau tidak mampu maka dengan apa? Pertama dengan apa? Dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu minimal dengan apa? Dengan hati. Dengan hati bagaimana cara mengingkari dengan hati? Gimana cara mengingkari dengan hati? Hatinya apa? Hatinya merasa tidak suka mengingkari, bukan merasa nyaman. Tidak sebagian orang mengatakan, saya itu walaupun diam tapi hati saya mengingkari. Dia mengingkari ternyata malah kok ikut-ikutan. Katanya hatinya mengingkari, walaupun saya di sini tapi saya mengingkari. Kalau mengingkari berarti apa? Meninggalkan seharusnya. Tidak malah ikut acaranya. Ikut acara tapi apa? Ngakunya apa? Hati saya itu mengingkari sebetulnya. Nah, kalau mengingkari kok di situ? Berarti minimal mengingkari berarti tidak suka. Kalau datang di situ berarti dia tidak mengingkari. Nah, kecuali kalau terpaksa lain lagi. Kalau terpaksa berarti kan memang ada uzur. Tapi dia mengingkari seharusnya tidak ikut acara tersebut. Nah, kalau dengan lisan jelas, dengan tangan jelas, ya. Kalau dengan hati maksudnya seperti itu, mengingkari dengan hatinya. Dia tidak suka, membenci, kemudian juga tidak mengikuti acara kemungkaran tersebut. Nah, menurut hadis ini menunjukkan di antara faedahnya adalah tasabbut. Apa itu tasabbut? Mengecek ulang atau meneliti ulang dari para sahabat. Di sini Abdullah bin Umar tidak langsung menerima, tapi dia mengingkari dulu karena belum mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Sampai datang Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar
mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak mengetahui semua sunnah Rasulullah SAW. Ada yang sebagian tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Dan ini wajar, karena mereka terkadang hadir pada suatu peristiwa dan tidak hadir. Ini wajar. Tapi al-alim hujjah ala man la ya'lam. Tapi yang hadir, yang tahu hujjah atas yang tidak tahu. Ya. Jadi Abdullah bin Umar tidak tahu hadis ini, tapi Abu Rafi' tahu. Dan ini menunjukkan memang para sahabat mereka juga tidak maksum. Ya, kadang juga salah. Buktinya ini Abdullah bin Umar mengingkari hadis yang datang dari Rasulullah SAW, meskipun setelahnya beliau juga mengikuti. Ini juga mereka tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Meskipun ijma' sahabat adalah maksum, tapi person mereka tidak maksum. Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Ini bukan ijma' dari sahabat, adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, karena ijma' yang paling muktabar, yang paling tinggi adalah ijma' dari para sahabat. Ini diantara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Nah, misalnya untuk hadis yang setelahnya, yang berikut ini akan kita baca insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin ada yang kurang jelas tadi, silakan tanyakan. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita untuk terus di dalam mengkaji hadis Rasulullah SAW. Dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari hadis Rasulullah SAW. Allah alam bisawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.